Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novanjane Kaisyah. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Untuk soal pertama, kita akan membahas arbitrase perlindungan suku bunga atau covered interest arbitrage. Berikut adalah nilai tukar dan suku bunga dalam 1 tahun. Kurs spot euronya dalam kurs belinya adalah 1,17 dolar, kurs forward 1 tahun dalam kurs belinya adalah 1,17 dolar, dan untuk kurs spot euro, kurs jualnya adalah 1,18 dolar, dan kurs forward 1 tahun dalam kurs jualnya adalah 1,18 dolar. Untuk suku bunga dalam dolar, bunga depositonya adalah 6%, dan untuk bunga pinjamannya 9%. Untuk suku bunga dalam euro, bunga depositonya adalah 6,5%, dan bunga pinjamannya adalah 9,5%. Jika Anda memiliki dana sebesar 100.000 dolar untuk investasi selama 1 tahun, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan dari arbitrase perlindungan suku bunga? Berikan kesimpulan dari hasil perhitungan Anda. Dalam menjawab soalnya ada 2 langkah. Untuk langkah yang pertama, kita harus menghitung return investasi dalam euro, yaitu 100.000 dolar dikali 6,5%, itu adalah suku bunga dalam euro, sama dengan 6.500 dolar. Maka total return ditambah investasi sama dengan 100.000 dolar ditambah 6.500 dolar sama dengan 106.500 dolar. Dan untuk langkah keduanya, kita harus menghitung return investasi dalam dolar. Nah, 100.000 dolar ditambah 1,17, maka didapatkan 85.470 euro. Nah, return dalam euronya adalah 85.470 euro dikali dengan 6%. 6% itu adalah bunga deposito dalam suku bunga dolar, sama dengan 5.128 euro. Nah, untuk return plus investasinya sama dengan 85.470 ditambah 5.128 euro sama dengan 90.598 euro. Nah, nilai investasi jika kurs forward 1 tahun adalah 1,18 dolar, maka 90.598 yang sudah dihitung dikonversikan menjadi dolar, yaitu dikali 1,18 dolar sama dengan 106.906 dolar. Nah, untuk kesimpulannya adalah investasi dalam euro maupun dolar akan menghasilkan keuntungan, yakni sebesar, kalau dalam euro 106.500 dolar dikurang 100.000 dolar sama dengan 6.500 dolar. Dan untuk dolar 106.906 dolar dikurang 100.000 dolar sama dengan 6.906 dolar. Namun, perbandingan keuntungannya baik euro maupun dolar ini tidak terlalu signifikan. Tetapi, kalau misalkan harus memilih, maka investasi dalam dolar lebih banyak dibandingkan euro. Jadi, lebih baik kita berinvestasinya dalam dolar, seperti itu. Soal kedua ini membahas mengenai locational arbitrage. Berikut ini adalah nilai kurs jual dan beli dari Bill Bank dan Yardley Bank. Di sini kurs beli Selandia Barunya dalam Bill Bank-nya itu adalah 0,401 dolar dan untuk Yardley Bank-nya adalah 0,398 dolar. Untuk kurs jual Selandia Baru di Bill Bank-nya ini adalah 0,404 dolar dan untuk Yardley Bank-nya adalah 0,400 dolar. Untuk pertanyaan 2A, jelaskan tahap yang dilakukan pada arbitrase tersebut. Membeli pound sterling. Jadi pound sterling ini maksudnya adalah kita yang berinvestasi itu untuk mata uangnya adalah pound sterling. Jadi di sini soalnya adalah kita harus investasi ke Selandia Baru, apakah di Bill Bank ataukah di Yardley Bank. Di sini posisinya kita sebagai pound sterling. Nah, membeli pound sterling dari Bill Bank dengan kurs 0,404 dolar.
Nah, jumlah pound sterling yang diperoleh adalah 1 juta dolar dibagi dengan 0,404 dolar sama dengan 2.475.247,5 pound sterling. Ini sudah dikonversikan ke mata uang pound sterling. Lalu untuk menjual pound sterling di Barclays Bank dengan kurs 0,398 dolar, yaitu jumlah dolar yang diperoleh adalah 2.475.247,5 pound sterling dikali dengan 0,398 dolar sama dengan 985.148,5 dolar. Lalu ke soal yang berikutnya atau 2B. Hitung keuntungan yang diperoleh dari arbitrase tersebut jika Anda memiliki dana sebesar 1 juta dolar. Nah, tadi kan di soal nggak ada 1 juta ya. Jadi di 2A-nya itu 1 juta itu dari soal yang B. Di situ nggak apa-apa, di A-nya tambahin 1 juta nggak apa-apa. Nah, berarti kita menjawabnya adalah keuntungan yang diperoleh dari arbitrasenya itu yang sudah dihitung di A yaitu 985.148,5 dolar dikurang dengan keuntungannya yaitu 1 juta dolar. 1 juta ini maaf bukan keuntungan tetapi kita memiliki dana 1 juta sama dengan minus 14.851,5 dolar. Di sini tidak mendapat keuntungan ya. Lalu untuk nomor 2C, dengan informasi tersebut apakah mungkin dilakukan arbitrase? Menurut perhitungan 2A dan 2B, tidak mungkin karena di 2B ini tidak mendapatkan keuntungan atau dalam posisi rugi. Jadi tidak usah dilakukan arbitrase. Seperti itu. Karena memang mengalami kerugian. Lanjut ke soal nomor 3 mengenai currency option market. Nah, berspekulasi dalam currency call option jika diketahui tanggal 20 September 2018 Mr. Nick membeli call option pound dengan strike price 1,50 dolar dan tanggal jatuh temponya pada tanggal 20 Oktober 2017. Kurs spotnya pada tanggal 20 September 2017 adalah 1,49 dolar. Mr. Nick membayar premium sebesar 0,12 dolar per unit call option. Kontrak opsi mewakili pound sterling 31.250. Tanggal 15 Oktober, kurs spot pound Inggris mencapai 1,52 dolar. Pada saat ini, Mr. Nick menggunakan opsinya dan kemudian langsung menjual pound dalam pasar spot kepada sebuah bank. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah hitung berapa laba atau rugi yang diterima oleh Mr. Nick. Di sini kita memposisikan sebagai penjual dan pembeli. Nah, untuk tabel penjualnya di sini keterangannya adalah harga penjualan pounds, harga pembelian pounds dan premium yang diterima. Nah, untuk per unitnya 1,50. Harga pembelian poundsnya minus 1,52. Di sini minusnya bukan dari soal, tetapi memang kalau harga pembelian itu dikurungkan. Dan premium yang diterima adalah 0,12. Lalu untuk per unitnya jumlahnya adalah 0,10 dolar. Nah, untuk nilai unit kontraknya itu adalah 31.250 pound sterling. Di situ. Lalu nilai kontrak opsinya adalah 46.875 dalam harga penjualan poundsnya dikurangin dengan 47.500 lalu ditambah dengan 3.750 dolar. Maka hasilnya untuk laba bersihnya dari opsi penjual adalah 3.125. Lalu jika opsi pembelinya harga penjualan poundsnya ini adalah 1,52, jadi dibalik, kalau tadi kan dalam opsi penjualnya itu adalah 1,52 masuk ke harga pembelian, tetapi ini opsi pembeli maka harga penjualnya adalah 1,52. Dan untuk harga pembelian poundsnya adalah
1,50, yaitu tadi 1,50 adalah harga penjualan dari opsi penjual. Dan untuk premium pembelian opsinya adalah harus dikurungkan karena memang berbeda dari opsi penjual, yaitu untuk rugi bersihnya adalah 0,11. Kenapa di sini rugi? Karena memang di situ nilai kontrak opsi yang sudah dihitung adalah minus, jadi rugi. Nah, kenapa minus itu dari 3.125. Untuk nilai unit atau kontraknya masih tetap 31.250 pound sterling. Lalu untuk nilai kontrak opsinya adalah 47.500 dikurang 46.875 dikurang lagi dengan 3.750, maka hasilnya adalah minus 3.125. Itu saja, sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.